Dari sekian banyak video games yang ada di muka bumi ini, hampir 70% itu lebih dari semuanya adalah single player games. Dari namanya aja udah kelihatan kan bahwa game-game dengan tipe ini dimainkan secara seorang diri, makanya namanya single player. Walaupun banyak banget nih game-game single player yang bagus-bagus dan mungkin ada beberapa di antaranya yang bisa kita sebut dengan masterpiece, tapi jujur aja, lama-lama juga bakal bosen kan? Main game terus-terusan seorang diri, kayak gak ada teman aja bro, udah kayak jomblo akut. Sebagus apapun gameplaynya, titik bosen tetap bakal ada. Karena kita mainnya tuh sendiri, gak ada interaksi dan gak bisa seru-seruan bareng teman. Maka dari itu diciptakanlah game dengan tema multiplayer, dimana gamenya itu didesain sedemikian rupa untuk dimainkan oleh lebih dari satu orang. Sehingga game ini cenderung gak perlu bergantung terhadap gameplay atau story yang harus berkelas masterpiece untuk bersaing dengan game-game yang ada di market. Kali ini gua mau ngomongin salah satu topik panas yang juga sering diperdebatkan oleh para gamer di seluruh dunia, yaitu bagusan mana sih, single player atau multiplayer? Gua pribadi nih main keduanya. Gue suka banget sama game yang multiplayer tulen kayak genre MMORPG gitu. Tapi di sisi lain, gue tuh juga suka untuk immerse diri gue sendiri di dalam keindahan dunia dari game-game single player. Itulah yang membuat gue selalu gonta-ganti platform di keseharian gue. Gue nggak pernah dalam seminggu itu duduk terus di PC. Begitu juga nggak pernah gue selama seminggu full itu di depan PS terus. Pasti gue bakal gonta-ganti berdasarkan keinginan dan mood gue pengen main apa. Dari pengalaman gue, ada beberapa hal plus minus yang bisa gue simpulin dari kedua tipe game tersebut. Kita mulai dulu dari single player games. Game single player cenderung lebih limited dalam artian kalau udah tamat, ya udah gamenya tuh selesai. In teori lu sebenarnya bisa replay gamenya pakai sistem kayak New Game Plus kayak. Tapi ujung-ujungnya 1-2 kali replay lu pasti bakal bosan karena semua hal di game tersebut udah ketebak. Level berikut lu mau ngapain, boss berikut tuh gimana, karakter-karakter dan percakapannya pun udah bisa ketebak. Jadi hal-hal yang bikin game itu fantastis in the first place itu udah ketebak semua. Kelebihannya, game single player ini cenderung punya grafik dan story yang super mantap. Inilah yang menjadi nilai jual mereka. Biasanya storynya tuh penuh dengan plot twist, dramatisme, dan juga emosional. Jadi ketika kita main gamenya, itu pasti bakal kebawa suasana dan bakal bikin emosional kita tuh roller coaster. Ditambah lagi dengan grafik yang mayoritas udah cutting edge, game single player itu cocok banget untuk dinikmati seorang diri, apalagi kalau kita mau sensasi imersif yang ditawarkan oleh game-game single player. Ngaku aja kalian, pasti ada kan momen ketika kalian main Witcher 3, kalian tuh gak nge-quest tapi cuma jalan-jalan doang menikmati pemandangannya. Gue juga gitu kok. Keindahan dari grafik dan juga world dari sebuah game single player kadang-kadang unmatched banget. Ditambah lagi game single player tuh lebih memberikan kita kebebasan dalam explore tanpa gangguan dari faktor-faktor eksternal seperti player lain yang ngegangguin kita, yang biasa kita temuin di game-game multiplayer. Tapi balik lagi ke kekurangan yang gue bilang tadi, 1-2 kali kalian replay gamenya itu bakal kerasa bosan. Kayak misalkan gue tuh suka banget game Final Fantasy 15 kemarin. Storynya tuh ketika Luna Freya mati, itu menurut gue salah satu hal yang tersedih dan bikin emosi gue tuh meluap-luap ketika hal itu terjadi. Tapi kalau gue replay 2-3 kali gamenya, tahu sendiri kan, gue udah ketebak hal itu. Jadi hal itu bakal jadi hal yang biasa, sedangkan nilai jual dari Final Fantasy 15 salah satu di emotional roller coaster di momen tersebut. Kalau gua replay udah hilang, ngerti kan sampai sini? Tapi bukan cuma momen jelek aja yang gua dapetin dari single player. Satu experience terbaik yang pernah gua dapetin dalam main game single player yaitu ketika gua jalan-jalan di realm-realm para dewa di God of War. Gua somehow bisa ngerasain kayak ketarik ke dalam dunianya gitu. Ikut ngerasain bahwa ini loh dunia para dewa bertarung. Ya kedengarannya sih edgy dan alay, tapi serius itu yang gua rasain. Game single player juga bisa bikin kita atur sendiri pace-nya gimana. Kalau kita mau main cepet ya silahkan, tapi kalau misalkan kita mau lambat-lambetin banget juga bisa kok, nggak ada yang larang. Ada kan orang yang kayak gitu, bener-bener satu persatu percakapannya word demi word dilihatin. Udah nonton dari tadi tapi belum subscribe juga ya? Mendingan kalian tekan tombol subscribe agar kita lebih semangat lagi buat ngebahas konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Oke, gua tunggu ya untuk subscribe kalian. Beda banget sama game multiplayer, dimana lu nggak bisa ngatur kecepatan pace lu sendiri karena lu pasti bakal digangguin sama orang-orang yang nggak punya kehidupan, yang hobinya tuh ngeganggu player-player lain alias griefing. Tapi satu hal yang bikin gue suka banget sama game multiplayer adalah lu bisa main bareng, gila-gilaan bareng sama temen lu. Ini deal breaker
banget sih menurut gua ketika lu mau milih game. Sebagus apapun game single player, kalau lu punya circle yang cukup gila dan seru, akan kalah sama game multiplayer yang bisa lu mainin sama mereka sambil ketawa-ketawa bareng, nge-troll bareng, dan just having fun together. Gua personally udah ngerasain ini dan waduh, ini enak banget bro. Zaman-zaman warnet dulu pas SMP, main Dota paket hemat, begadang sambil makan Indomie dan bacot-bacotan bareng temen sambil LAN party. Sumpah ini experience yang andaikan gua bisa beli lagi sekarang pakai duit yang gue punya, gua rela ngeluarin duit demi gua ngerasain experience tersebut. Esensi utama dari game multiplayer adalah sosial, baik itu game bareng teman atau lu mau main secara solo pun, aspek sosial ini adalah nilai jual utama dari game multiplayer. Coba deh lu main World of Warcraft dan rasain segimana sosialnya game tersebut. Everything needs to be done with another player. Lu mau ngelawan bos, butuh orang. Lu mau jualan, butuh orang. Lu mau PvP pun butuh orang. Salah satu game MMORPG terbaik yang pernah gua mainin. Dan gua udah main banyak game MMORPG. Di samping itu terkadang ngelawan bos bareng teman itu somehow lebih seru jauh daripada ngelawan bos sendiri. Buktinya enakan hunt bareng teman kan di Monster Hunter ketimbang lu hunt sendiri. Benar nggak? Kalau dari kalian sendiri gimana? Lebih suka single player atau multiplayer? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Tapi apapun pilihan game kalian, kalian harus bisa memaknai video game supaya nggak cepat bosan. Karena banyak banget orang yang udah terlanjur bosan sama video game karena formatnya ya gitu-gitu aja, repetitif. Kalau kalian salah satu dari mereka, coba tonton video ini. Di situ gua ngebahas gimana agar kita bisa menikmati video game kembali dan nggak cepat bosan. Gua Valdi, sampai ketemu di next video ya. See you and be smart.